Setelah menikah ini, alhasil yang paling menjengkelkan itu Sakti ini istrinya disandra sama uminya dan bapaknya di ini yang di rumahnya, yang di Gelang itu disandra, dia tebing oleh Sakti, ya, istrinya ditahan. Yang kedua, dia tebing kaca seninan tenduk. Ini kan penyiksaan namanya. Ya rapat laku ndet berdait. Misalnya istrinya di ruang sana, Sakti disuruh tidur di teras, disuruh tidur di sangkoknya, kan aduh susah ini, ya susah ini, bisa stres itu. Mungkin kalau saya stres itu. Ya kenapa? Sekarang doang ngerasa kami tampuk doang. Itulah bahasanya. Ya. Jadi bahaya itu ya. Jadi tidak usah saya bahasakan karena banyak yang aliyah ini, saya khawatir nanti sekolahnya tidak selesai nanti. Ya. Inilah alhasil penyiksaan lah secara batin, tekanan batin kepada Tuan Guru Sakti. Singkat cerita, belaporlah Tuan Guru Sakti kepada Al-Maghfurlah peristiwa yang dia alami, tekanan-tekanan yang dia alami dari pihak mertuanya, yaitu Pak Haji Sobli, Dr. Andes Haji Sobli dengan Umi Rauhun namanya, ya. Ditekan terus Sakti ini, ya. Tapi untunglah Sakti itu bersabar dia. Ya mungkin kalau anda wah berjagoran wah yang cuma tawa, kan? Itulah kira-kira. Hasilnya matur kepada Al-Maghfurlah, oh, begini keadaan istri saya dan ditganggu tebing berdaya dan seterusnya, ya. Ya, diutuslah Sakti dengan siapa pada waktu itu lupa saya. Nanti saya tanya Sakti aja lah. Saya juga kancen tutus. Apa kata saya saya disuruh sama Nini untuk ambil istri saya. Apa kata saya ini Sobli ini? Dek tak orang, ya malah nasih lah begitulah. Ya, namanya. Dek tak orang sayaku, kan begitu. Jadi seolah ada ihanahnya. Ada yang meremehkan Al-Maghfurlah. Akhirnya akademiknya ya pulanglah Sakti ini. Dari sanalah tercermin siapa yang taat kepada Al-Maghfurlah dan siapa yang tidak taat. Ini intinya, ya. Jadi itu maksudnya, ya. Jadi umi kita masalah taat tidak apa-apa, beliau no comment lah kalau silakan. Belum yang dari Polres, dari kepolisian. Pada waktu menikah dulu, Polres, Polsek, polisi ini turun tangan dulu. Ingin bahkan sudah dilaporkan nih Sakti ini. Di istilahnya pelaporan apa istilahnya itu, ya. Nah, maling lah. Menikahi anak di bawah umur kan begitu, ada undang-undangnya dulu, ya itu, ya. Tapi yang namanya undang-undang sekarang kan kalah dengan andang-andang. Nah itu. Masih diteror Sakti ini, dicari kemana dia nih, kurang ajar Sakti ini. Ngambil anaknya orang. Polisi sampai Al-Maghfurlah turun tangan, menggah juga itu beliau pada waktu itu. Beliau sanggup dari jaminan ada gitu, ya. Akhirnya polisi ini sudah redaan dia. Nah, itu ceritanya, ya. Ini sebelum menikahnya, waktu paling itu saran dengan ini saran cemoh doang, ya. Kalau sama Hidayati tidak ada masalah sebenarnya, tapi ini ibu dan bapaknya ini yang tidak setuju dia. Tapi kalau dari istrinya Sakti itu ya Nina arana kan. Saran dengan Nina nu pokok nara ton panggongangan. Ini ilmu berayaan. Ilmu dengan ini. Kalau anda paham apa yang saya katakan tadi, insya Allah tidak ada istilahnya dengan ini dek melele itu. Ya, gitu ya. Ini itu melek doang, tapi itu anda ini belum punya ilmu. Jadi wajar lah kamu itu. Itulah dengan ini aran pokok itu prinsipnya. Insyaallah. Pokok naran tunggangan, apalagi kayak Sakti. Sudah orang tinggi, sudah orang tamat sholat dia, anak orang kaya juga kan, orang gagah juga, ya insyaallah lah. Hidayati itu emang kangen nunjuk semama lah, tapi karena ada desakan berbagai macam cara, obat-obatan guna-guna senggeger jagaran, ya. Banyak orang-orang tua kita itu yang bisa memisahkan orang. Ada juga di mujarobat. Saya juga bisa seperti itu, tapi malas saya lakukan itu, ya. Misalnya si A kangen lalu nih si B misalnya, kita pisahkan dia, ada caranya. Nah itu, ya, kaitannya harus kita sereatnya dari kayu dan kuburan. Kita agak susah nih, ya.
Itu ada itu ilmu seperti itu, tapi saya sudah buang seperti itu. Itu caranya. Jadi wajarlah akhirnya terjadilah perpisahan. Tapi dari sakti tidak pernah dia menceraikan istrinya. Kalau sakti tidak pernah menceraikan istrinya, sakti itu tidak pernah. Tapi ini dari pihak Umi Rauhun dan Pak Supli inilah yang keras untuk melarang anaknya berdayat kencing sakti. Bahkan sampai dia mengatakan dikta orang melarasnya, dikta orang saya kamu itu. Itu yang paling menyakitkan bagi sakti khususnya. Akhirnya ya udah, dia tawakal Allah kan begitu. Ya, dunia tidak seluas. Nah, kalau begitu kalau istilah Anda itu ya. Nah, tapi karena yang namanya sakti ini juga manut, tunduk, takzim kepada niniknya ya, apa namanya? Ya, otomatis cinta juga dia ya. Cinta juga. Tidak komen lah dari kita di sini. Inilah terjadilah perpisahan. Perpisahan maksudnya dari pihak Pancor itu memisahkan anaknya. Ya, kalau dari pihak Umi kita di sini ya silakan didesak terus. Duk Sakti ini mendekati istrinya kan begitu. Ya bukan kita bela Umi, tidak ya. Inilah realita yang ada, kenyataannya adik-adik demikian. Yang saya tahu tentunya. Ya, sebenarnya cukup kata Al-Maghfurlah yang sudah ceritakan tadi, kalau pilih cerita yang saya ceritakan tadi kan, Umi kita di sini 3 kali sehari kan begitu. Cukup situ sebenarnya. Nah, jadi setelahnya perpisahan ini Al-Maghfurlah masih ada, masih sehat Al-Maghfurlah. Jadi dari pihak-pihak mereka kan belum begitu berani dia. Hasil bisa Al-Maghfurlah meninggal dunia. Nah, di sanalah mereka mulai apa namanya? Ingin mengekspresikan yang sudah terpendam dari sejak zaman dahulu kala. Kan begitu. Dulu tidak berani mereka. Kenapa? Kan Al-Maghfurlah masih ada. Bahkan ada utusannya yang ingin mau membunuh Al-Maghfurlah dulu itu. Ya, menaruhkan cahar dulu namanya ya, ke gelasnya Al-Maghfurlah itu. Ya, sejenis racun lah cahar itu. Tidak racun, tidak. Cuman kalau kita minum cahar itu isi intinya lebih turun. Adik-adik. Cahar, nama rumput cahar. Ya, itu yang ditaruhkan di Al-Maghfurlah, di minum beliau oleh orangnya masih hidup. Kalau saya kenal itu sampai sekarang itu orang. Ya, ada orangnya itu masih di Pancor, saya lihat dulu mokoh dia itu ya. Di mata yang serem juga dia itu orang. Dia menaruhkan Al-Maghfurlah. Utusan siapa itu? Ya itulah orang-orang yang sentimen itu, orang-orang yang tidak puas untuk melampiaskan rasa marahnya. Ditaruhkan berapa hari Al-Maghfurlah dulu kurang sehat, pada serdeng pada waktu itu gara-gara cahar. Akhirnya orang ini yang mengeluarkan dia adalah siapa namanya, yang dari besar, Subli apa namanya itu, lupa saya, besar pelik dengan Pancor juga, dia tuh geng juga di mana itu masuk apa namanya, lupa saya namanya, orangnya saya kenal itu Sulhi. Oke, Sulhi namanya. Ini kan orang Majidi dia ini ya. Ya, kan orang Majidi dia, Sulhi namanya. Sulhi dengan Iyung namanya di sana dulu. Kalau Iyung itu ya ke selfie dia. Iyung namanya, dipanggil Iyung, nama panjang ada Iyung. Di selfie dia sekarang. Itu juga ikut dulu itu. Mengeluarkan ini orang yang ini, yang melepaskan Al-Maghfurlah cahar itu. Ya jenis racun lah. Menaik sama Sulhi ini. Akhirnya keluar, digantilah oleh Sulhi. Itu yang mendorong Al-Maghfurlah dulu. Nah, itulah melampiaskan, untuk salah satu cara untuk melepaskan kemarahan mereka. Setelah meninggal Al-Maghfurlah, di sanalah membara. Ya, otomatis dari apa namanya, inilah latar belakang terjadinya tragedi ini. Sebenarnya dari awal memang Al-Maghfurlah sudah berbagai macam upaya beliau, tapi si anaklah yang apa kalau istilahnya dalam wasiat itu. Sama halnya dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihissalam habis-habisan beliau membujuk istri dan anaknya untuk beriman kepada Allah dan mengaku beliau selaku utusan Allah Subhanahu wa taala. Lagu istrinya, anaknya membangkang. Lamun datang banjir ramaan gunung ketinggang merapi beli kenyebu. Kata anaknya. Istrinya menolak, anaknya pun menolak. Akhirnya datang banjir, kaulah ia. Pelain je gunung tepalik si air je gunung.
yang selamat hanyalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Anaknya Nabi, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Jadi silahkan, mungkin tidak bisa terlalu sana saya bahaskan hal-hal seperti ini. Ya begitulah ceritanya ya. Jadi bukan Nabi Allah Nuh alaihissalam, bukan salah beliau, pernah diajak anaknya untuk masuk Islam, agamanya dia, mengajak istrinya, tapi ini yang tidak mau. Ini siapa yang tidak mau? Istri dan anaknya. Ya begitu. Bukan berarti Al-Maghfurah menghendaki hal seperti ini, tidak mau beliau. Buktinya upaya beliau adalah menyatukan antara Hidayati dan Sakti. Tapi siapa yang tidak mau? Kan di sanalah Andalah yang menjawabnya. Nah, itulah ya kesimpulannya jadinya ya. Ya oke, ribut. Pertama kali otomatis peta politiknya mereka adalah ya ingin mengusir ini selaku penggawa yang ada di Masyaykhul Ma'had. Ya. Setelah meninggal Al-Maghfurlah masih naman sekedik ya, masih aman, reda. Meninggal Mami Gede lumayan aman, tidak terlalu ribut. Ya, sempat juga ada kejadian pada waktu itu, saya hadir di Abrarit pada waktu itu. Catong mirahunai ngomeh nganyang di sana, aduh. Alhasil tidak bisa diceritakan semuanya. Itu intinya ngomeh, tapi tidak terjadi seperti ini. Ya sekedar perang uni wajar lah dengan nine aran kan. Sareng dengan ini anunin kan jerawas. Wajar biarkan aja. Makanya anak adik-adik mati lah untuk omeh seuming geh bay ya, inak tarannya. Tidak apa-apa, untuk matis dia itu marah ke ngomeh ke, tujuannya lah bah bagus, ingin menjadikan kita menjadi orang bagus. Lemak midap lah beri senina anak lemak. Saran inak tenu senina tenu kalau ini ngomeh, hidang kuatan ngomeh anak lemak ya. Begitulah wanita memang, tidak apa-apa biarkan aja begitu ya, tenang aja kau kan begitu. Ini maksudnya, jadi wajar begitu. Oke. Jadi setelah Al-Maghfurlah meninggal dunia, tidak secara drastis terjadinya apa yang kita sesuai dengan rumusan masalah. Langsung ada tragedi, ada keributan, tidak langsung ada keributan adik-adik ya. Jadi sayanya tidak bisa habis semuanya ini, tidak mungkin habis semuanya ini ya. Tapi tidak apa-apa, nantilah saya persilahkan kepada Anda untuk bertanya nanti. Apa yang mau Anda tanyakan silakan, boleh itu tidak apa-apa, tanpa biaya, tanpa pulsa juga bertanya. Nah ini belum selesaikan pertama. Setelah Al-Maghfurlah meninggal, berapa saya pada waktu itu tingkat 3 ma'had. Tingkat 3 saya pada waktu itu. Saat-saatnya saya khusyuk tekun menghafal Alfiyah dan Zubat. Pada waktu itu. Ya layak dengan apa sama menu-menu. Kalau Anda ada jerumiah dek mapal. Yang namanya jerumiah, takir dosaniyah, kitab kocet-kocet nolai aliyah terhafal dan Ustadz Musahri Ramadan itu ya, Sahri Ramadan itu di aliyah di hafal Alfiyah itu ya, Alfiyah apa aliyah dan hafal Alfiyah terada lah hafal Alfiyah. Mutammimah juga saya hafal dulu. Mutammimah itu waktu tingkat 1, tingkat 2 lah. Tingkat 3 saya loncat aja ke Alfiyah. Alfiyah dengan Zubat juga, hei ini ada mandang apalah. Abu Basin Al-Maghfurlah lem jalap milih jalap ngapal tak ingat dengan ini maksud beliau aja ya. Ia ada kunci nan. Saran mami gede dia layak Basin Al-Maghfurlah. Laun berselewanan kacak anak mu'alimat menek ne penentang-nentang. Saran saleh saran mami gede. Jadi wajarlah biji-bijian saleh ya. Mungkin ama-amanya Anda ini yang saleh jaga ama. Ya. Ajar seperti ini Anda ini. Kenapa? Karena ama Anda bukan ama yang saleh. Itu Mami Gede dulu itu luar biasa. Karena Mami Gede ini keturunan Sayyid juga dia ya, keturunan Syarifah dia, keturunan Nabi dia. Ah, kita juga keturunan Nabi Adam itu endah ya. Itu kata Al-Maghfurlah dulu. Yang namanya Mami Gede, wiri sentane kalau kata beliau dulu. Wiri sentane dah yang tempuh. Ya. Apa namanya satu jalan, misalnya satu jalur arak kanak mualimat liwat mesti menintan ya. Saya ambil penentang. Kalau Anda lain nama ya. Ya. Buyun kanak mualimat mahadah menintan liwat. Iya kan.
Andaikan saya menjadi kitab. Iya. Lain kena mano kena ya. Saya ngasak kitab kok si mahada milih jadi kita lah lemak tenyusu je tak tahu. Ya, oleh sebab itu terkadang kan banat-banat itu kan ini nyinggak kitab libanin kan, ya tidak apa-apa, niatkanlah biar kitab duluan lah. Kan begitu. Begitu orang itu ya. Ya, orang itu baru bisa keluar keringat harus lari 1 jam. Kita ini sekitar kederek sogol keringat kan, berarti sehat itu ya. Itu sehat. Apa nih baru nih, apa ceritanya? Mami gede ya, mami gede. Tahu wilayah setana kata lompor begini aja dia ya. Itulah hebatnya. Alhamdulillah juga saya begitu dulu. Lebih dari itu. Saya tingkat 2 aliyah, tingkat 2 kelas 2 aliyah, 3 aliyah, 1 2 sampai 3 mahat. Alhamdulillah dek kuah engat dengan ini saya. Alhamdulillah. Jaga ke doang mati ya. Jaga tengok jaga apa susah mati saya kan, apa susahnya saya jaga. Kalau matanya Anda tidak bisa saya jaga, itu susah itu. Tapi setelah tingkat 4 kita bergaul di senat, alhasil sedikit tidaklah saya tengok saya meh. Alhasil tidak ngapa lagi pada waktu itu. Itulah ceritanya ya. Jadi alhamdulillah bisa saya amalkan dulu itu. Nah itu ceritanya yang gede. Jadi kita lari ke sini. Al-Maghfurullah meninggal dunia. Setelah beliau meninggal, tidak spontanitas, langsung terjadinya polemik, keributan seperti yang ditahu oleh adik-adik ini. Tidak lama, mungkin saya tingkat 3. Al-Maghfurullah meninggal, saya tingkat 3 pada waktu itu. Belum semester 1 meninggal Al-Maghfurullah. Rebo gawe dia. Pada waktu itu tidak banyak yang tidak percaya Al-Maghfurullah meninggal, termasuk saya, orang yang tidak percaya dulu. Saya tidak percaya Al-Maghfurullah itu meninggal sampai saya saksikan Al-Maghfurullah dimakamkan dan disolatkan baru. Batur-batur mahat dengan lui ini pengurus-pengurus cabang, anak cabang, bahdo hidup nak malik ni kan. Saya begitu dia kita dulu ya. Enggak yakin kita Al-Maghfurullah itu meninggal dunia. Tuan Guru Mahmud tamu, mengasan Tuan Guru berembi. Alhamdulillah solat masih. Tamu Mas Tuan Guru Anas. Berembi jak cerita ni ya. Telepon ke Yakut nak ninggal nak uni ni. Jak saksi ya. Mengasan Tuan Guru solat. Semarang tamu solat doa. Jadi ndak yakin dan Al-Maghfurullah meninggal dunia. Apalagi itu masih kanak-kanak, masih dangkal ilmu agama kita kan. Para tendiin mati saat Al-Maghfurullah itu ya. Ternyata meninggal juga beliau. Sama halnya dengan Nabi dulu, Nabi dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri tidak percaya terhadap meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangqala anna Muhammadan qad mat, sai bani nani kena Nabi Muhammad mati langsung nek pelang belung, langsung nek jadi balu senina. Yang mati dengar si Sayyidina Umar. Saya bani kena Nabi Muhammad mati gorok langsung. Tabas langsung belum si Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bergelinding beliau. Dia bawa pedang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Saya bani kena Nabi Muhammad meninggal dunia, bahaya. Itulah bahaya. Ini apanya ini? Ya, wajar itu. Demikianlah yang terjadi di masa Al-Maghfurullah dulu. Banyak orang yang berkerumunan sekian banyak, berapa ratus kanak mu'allimat dan kanak banat ma'adah enggak ada disuruh baca Quran. Sarang dengan ini Arab jelapan eruk reres bau tanah matin lamun dengan ini tersuruh baca Yasin, tulik mushal abra Yasin lamun mama jahi ini tamu yang tebing tamu ya. Tebing tamu milik nyaksian. Halasin tidak ada yakin lah meninggal dunia. Saya itu ya sampai melihatkan dimakamkan itu.
Saya waktu dimakamkan kebetulan saya pada waktu bawa ambal-ambal itu dulu, ambal-ambal. Lama kayaknya apa namanya, ada kan CD-nya itu apa namanya, Qurannya lah itu, Al-Mafur lah itu, apanya itu, jenazahnya lah. Kan pakai enggak pakai kurung batang, dia pakai triplek yang tebal itu, kasih bot apa namanya. Taruh di sini terus, dari jenazahnya begini-begini orang itu ya. Nah, begitu. Jadi darat munagal mana iman sekarang ramenya orang. Jadi jenazahnya jadi kok lemes itu ya, jadi kayak ndak ada isinya itu dia apa? Bukan kurung batang, di kapannya itu. Lemes sempat saya lihat dia begini kan kakinya, di kan lemes seru entar isi ini ya. Di sana saya lihat itu. Dentak orang masa itu tidak letik doang pada waktu itu ya. Aduh, kendaraan Masai di sana, desaknya luar biasa. Saya di sini mungkin makamnya di sana tidak bisa saya lihat itu. Dekat ke saya dengan makamnya. Ini saya mungkin di sana di pintu yang itulah. Lagu dit buyut isi dengan. Salih torong salih. Masa kena mapah denganmu ini tak uni. Silapah dijagain dah. Kita apa-apa pada waktu itu. Di musola Abror dimakamkan luar biasa. Alhamdulillah. Nah, jadi wajar terjadi pada saya juga pada waktu itu. Sayyidina Umar juga seperti itu kan begitu. Nah, alhamdulillah. Ya ada hebatnya itu kan. Jadi setelah meninggal beliau waktu tingkat 3 saya jadi masih aman, tingkat 3 masih aman, naik tingkat 4 di sinilah mulai terjadinya. Jadi terjadinya pada tingkat 4 ini yang paling saya rasakan adalah setelah terjadinya pemukulan terhadap teman saya sendiri.